Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam praktikum perancangan analisa algoritma. Dalam pertemuan 2 ini kita akan bahas tentang divide and conquer. Nah, jadi sebelum masuk ke pengertiannya, nih misalkan saya punya data array yang isinya adalah 10 data. Nah, misalkan cara saya untuk menampilkan setiap data ini kan pakai looping ya biasanya. Nah, untuk array yang berdata kecil ini kan emang cara yang efektif kan perhitungannya pakai looping kan. Tapi gimana kalau data yang saya punya ini isinya banyak? Nah, maka perulangan atau perhitungan itu bakal lebih lama kan prosesnya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menerapkan teknik rekursif untuk membagi masalah menjadi masalah yang lebih kecil. Nah, dengan membagi pekerjaan ke dalam banyak unit, tentunya pekerjaan akan lebih cepat selesai. Nah, teknik memecah pekerjaan untuk kemudian dibagikan kepada banyak pekerja ini dikenal dengan nama divide and conquer. Jadi itu asal mulanya divide and conquer. Nah, untuk pengertiannya itu, prinsip dari algoritma ini adalah memecah masalah yang ada menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, ini ada 3 langkah divide and conquer. Yang pertama ada divide. Nah, pada langkah ini akan memecah masalah ke dalam bentuk yang sama tetapi dalam bentuk ukuran yang lebih kecil. Pemecahan langkah biasanya dilakukan dengan menggunakan algoritma rekursif sampai ukuran data menjadi sangat kecil dan dapat diselesaikan algoritma sederhana. Yang kedua ada conquer. Dalam langkah ini kita mencoba menyelesaikan masalah atau data yang telah dipecah pada bagian pertama dengan menggunakan algoritma sederhana. Yang terakhir ada combine. Setelah menjalankan langkah conquer, tentunya kita harus menggabungkan data kembali dari masing-masing pecahan yang ada untuk mendapatkan hasil akhir kalkulasi. Oke, langsung aja ke metode divide and conquer. Salah satu metode divide and conquer yang akan saya jelaskan adalah merge sort. Jadi sebenarnya metode divide and conquer itu ada banyak. Cuma saya ambil 2 contoh untuk pertemuan ini. Saya ambil merge sort dan insertion sort. Kita mulai dari yang merge sort dulu. Jadi ini adalah teknik pengurutan dengan memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian, menggabungkannya kembali. Jadi konsepnya tuh pertama dipecah terus digabungin. Nah, selanjutnya ada metode insertion sort. Jadi teknik pengurutan ini dengan cara menyisipkan atau memasukkan setiap elemen secara berulang ke tempat yang benar. Oke, langsung aja contohnya. Saya mulai dari yang merge sort. Jadi saya punya beberapa elemen, total ada 6. Nah, caranya adalah dibagi menjadi 2 bagian. Nah, kita mulai yang bagian yang ini dulu nih. Langkah pertama, yang paling kiri kita pisah ya dengan yang ini. Nah, setelah itu dibandingkan antara elemen 1 dengan elemen yang ini. Karena 2 lebih kecil dari 6, maka 2 ditulis terlebih dahulu, setelah itu 6. Nah, karena 4 nggak bisa dibandingkan, maka dia langsung turun ke bawah. Nah, setelah itu kita gabung lagi nih mereka. Nah, kalau udah digabung lagi, kan tadi bagian A mau kita merge ya. Berarti kita urutin bagian A. Ini anggaplah bagian A yang sudah dipisah kemudian akan disatukan lagi. Berarti kita urut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Berarti jadinya 2, 4, 6. Nah, ini untuk bagian A. Belum digabungin dengan yang ini ya. Jadi kita selesaikan satu persatu. Nah, sekarang yang cara yang bagian sebelah kanan masih sama. Kita pisahkan bagian yang kiri dengan yang bagian kanan. Setelah itu kita bandingkan
di antara dua ini. Karena 5 lebih kecil daripada 9, kita tulis 5, yaitu 9. Nah, karena tadi 1 nggak ada yang dibandingin, dia langsung turun ke bawah. Nah, dia langsung bergabung dengan yang ini. Nah, setelah itu kita urutkan dari yang paling kecil ke yang terbesar. Jadi 1, 5, 9. Nah, kalau kita sudah dapat dari setiap bagian, yang bagian sebelumnya yang ini yang masih belum diurutin, kita akan merge mereka kembali ya. Nah, caranya kita bandingkan bagian yang paling depan terlebih dahulu. Nih, yang ini sama ini. 1 dengan 2 berarti 1. Nah, itu 2. Nah, kan? Terus 4 dengan 5 berarti 4. Nah, itu 5. Kemudian 6 dan 9 berarti 6. Kemudian 9. Nah, ini adalah merge sort. Oke, lanjut ke insertion sort. Kalau insertion ini, langkah pertama adalah kita ambil bilangan yang kedua. Isinya kan ada angka 2. Angka 2 ini dibandingin sama angka yang sebelumnya. 2 dengan 6 lebih besar 6. Berarti angka 2 turun, angka 6 pindah ke kanan. Nah, angka 2 ngisi ke tempat yang kosong. Nah, kalau perbandingan yang pertama udah selesai, lanjut ke bilangan yang ketiga, yaitu angka 4. Nah, angka 4 ini dibandingin lagi ke yang sebelumnya. 4 dengan 6, 4 lebih kecil berarti 4 turun, 6 pindah ke kanan. Nah, berarti 4 ngisi yang kosong. Terus kita bandingin lagi, 4 sama 2 lebih kecil mana? Lebih kecil 2, berarti posisi tidak berubah. Nah, setelah itu kita ke bilangan yang keempat, yaitu angka 9. Angka 9 dibandingkan dengan 6 lebih besar 9, berarti posisi mereka tidak berubah. Terus kita ke bilangan nomor 5, yaitu ada angka 5. Angka 5 dibandingkan ke angka 9, lebih kecil 5, berarti 5 turun. Nah, 9 ke kanan, 5 ngisi yang kosong. Kita bandingin lagi 5 dengan 6. 5 lebih kecil berarti turun bawah, 6 kanan. 5 isi tempat kosong. Terus kita bandingin 5 sama 4 lebih besar 5, berarti posisi tidak berubah. Nah, kita lihat lagi ke bagian bilangan nomor 6. Ada angka 1. Angka 1 dibandingkan dengan angka 9. Angka 9 berarti ke kanan, angka 1 isi tempat kosong. Terus kita bandingin lagi, 6 lebih besar dari 1, berarti 1 turun, nomor 6 ke kanan. 5 dengan 1 turun, 5 ke kanan. 4 dengan 1 turun, 4 ke kanan. 1 dengan 2, 1 turun, 2 ke kanan, nanti 1 isi yang kosong. Nah, itu untuk insertion sort ya. Jadi untuk activity-nya saya bakal kasih ini ya, merge sort dan insert sort. Intinya pas kalian jawab itu, saya pengen terserah mau di Word atau mau di Excel. Intinya kalian screenshot, saya pengennya step by step. Kan namanya juga algoritma, harus dijelaskan secara berurut. Oke. Untuk pertemuan kali ini itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.